Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi pada seri akuntansi keuangan. Kali ini kita membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan dengan semangat lagi untuk belajar hari ini. Agenda kita hari ini adalah menyiapkan worksheet untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan, kemudian mempelajari tentang closing entries atau jurnal penutup, jurnal koreksi, dan mempelajari format laporan keuangan. Nah, worksheet itu merupakan alat bagi akuntan untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari beberapa kolom. Dan worksheet ini bukan merupakan catatan akuntansi yang bersifat permanen. Jadi ini hanya alat untuk mempersiapkan laporan keuangan. Dan tentu saja juga bisa dibikin secara terkomputerisasi, ya. Dan biasanya menggunakan 4 tahap. Sehingga dengan pembuatan worksheet ini sebenarnya merupakan opsional, tapi bisa dikatakan hampir selalu membuat worksheet karena merupakan alat yang paling baik untuk mempersiapkan laporan keuangan, kecuali kalau memang perusahaan sudah mempunyai sistem yang sangat terkomputerisasi. Nah, ini adalah basic atau form awal dari worksheet kita, ya, yang terdiri dari penjelasan tentang akun-akun yang dipakai. Kemudian dimulai dari kolom trial balance atau neraca percobaan, ya. Kemudian tahap keduanya adalah membuat jurnal penyesuaian, ya, memasukkan jurnal penyesuaian, ya. Kita sudah mempelajari apa guna jurnal penyesuaian sebelumnya. Kemudian dengan adanya penyesuaian tadi, kita bisa menghasilkan neraca percobaan atau trial balance yang sudah disesuaikan. Setelah itu kita pada tahap keempat kita akan membuat laporan keuangan, ya, yaitu terdiri dari income statement dan statement of financial position. Terakhir kita akan menyelesaikan kolom akhir di bagian bawah sini, ya. Nah, kita lihat dulu step yang pertama, ya. Misalkan ada suatu perusahaan advertising, ya, yang terdiri dari trial balance sebagai berikut, ya. Ada aset, kemudian ada liabilitas, ya, dan ada bagian modal, ya. Modal terdiri dari capital dan drawing. Di bagian bawah kita juga memasukkan akun-akun atau akun-akun yang ada di ledger untuk revenues dan expenses. Semuanya kita masukkan ke sini, dan ingat totalnya itu harus balance, seimbang antara debit dan kredit. Kemudian pada tahap kedua kita akan membuat jurnal penyesuaian, ya. Katakanlah misalnya kita memiliki 7 jurnal penyesuaian berikut, ya. Yang pertama, perusahaan IMI ini mendebit additional account supplies expense 1.500 for the cost of supplies used dan credit supplies 1.500 pound sterling. Nah, kita lihat bagaimana kita memasukkannya pada worksheet, ya. Jadi sebelumnya supplies itu di awal sebelum adanya jurnal penyesuaian nilainya adalah 2.500. Nah, ternyata setelah dihitung supplies itu sudah berkurang sebesar 1.500. Jadi yang tersisa hanya 1.000. Nah, untuk ini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu kita mengkredit supplies karena suppliesnya sudah berkurang 1.500, jadi kita kredit. Sebaliknya kita harus mengakui adanya beban supplies atau supplies expense 1.500. Kita lihat sekarang adjustment yang kedua. IMI mendebit additional account yaitu insurance expense sebesar 50 yang sudah expired pada periode ini atau bulan ini dan mengkredit prepaid insurance, ya. Jadi sebelumnya PT IMI ini memiliki asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance sebesar 600 dan
katakanlah ini berlaku untuk 1 tahun dan pada bulan ini sudah dipakai sehingga sudah expired atau sudah dipergunakan sebesar 50 atau sudah di waktunya untuk diakui sebesar 50, sehingga jurnal kita adalah kita mengurangi prepaid insurance karena sudah expired sebesar 50, dan kita juga mengakui adanya insurance expense, ya, ada beban asuransi sebesar 50 karena yang sudah menjadi beban dari 600 ini adalah sebesar 50, sehingga kita akui sebagai insurance expense. Kemudian kita lihat jurnal penyesuaian yang ketiga, ya, di mana perusahaan ini membutuhkan, ya, 2 akun depresiasi, ya, akun depresiasi yang pertama itulah beban depresiasi, ya, terkait dengan pemakaian akun aktiva tetap, ya, atau aset tetap, dan sebaliknya akun keduanya adalah mengkredit accumulated depreciation, jadi akumulasi penyusutan sebesar 40. Kita lihat jurnalnya, ya, jadi ada aset sebesar 5.000, ya, yang penyusutannya setiap bulan itu adalah 40 pound sterling, ya. Nah, untuk akumulasi penyusutan kita mengakui yang pertama adalah beban penyusutan, ya, depreciation expense. Untuk di sisi kreditnya kita tidak mengkredit equipment, tidak, karena equipment ini nilainya harus tetap, ya, tapi kita membuat nama akun baru sebagai kontra account nanti pada saat membuat laporan posisi keuangan, yaitu accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan, ya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita lihat jurnal penyesuaian berikutnya, ya. Ada unearned revenues yang sudah menjadi revenue sebesar 400, ya, dan artinya ini diakui sebagai revenue sebesar 400 dan mengurangi akun unearned revenue sebesar 400, ya. Mari kita lihat jurnal penyesuaiannya adalah kita mengurangi akun unearned revenue yang tadinya ada di sisi kredit 1.200, sekarang unearned revenue-nya atau pendapatan diterima di muka ini sudah kita berikan jasanya senilai 400, sehingga sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Karena itu kita mendebet ke unearned revenues, ya, jadi kita debit unearned revenues-nya sebesar 400 karena ini sudah kita berikan jasanya, dan kita akui pendapatannya atau revenues-nya di sisi kredit sebesar 400. Mari kita lihat penyesuaian yang kelima, ya. Ini ada account receivable, ya, untuk servis yang diberikan tapi belum ditagih, ya. Nah, jadi dengan kata lain ini adalah akun accrual, jadi perusahaan sudah memberikan jasanya tetapi jasa itu belum ditagih, sehingga ini sudah bisa diakui sebagai pendapatan, tapi karena belum diterima pembayarannya maka diakui sebagai account receivable. Mari kita lihat jurnalnya, ya. Jadi ada jasa yang sudah diberikan, ini kita akui sebagai pendapatan, ya. Kita lihat di sini ada akun pendapatan, ya, sebesar sebesar 200, ya, sebesar 200. Mari kita lihat di sini di service revenue, ya, service revenue. Ini kita mengkredit 200, ya, dan sebaliknya kita mengakui account receivable sebesar 200, ya. Ini adalah yang E, ya, ini ada penjelasan E harusnya di sini. Nah, berikutnya adalah yang ke-6, ya, terkait dengan bunga. Jadi ada utang yang menyebabkan bunga, beban bunga, yang beban bunga ini
sudah harus diakui tetapi belum waktunya untuk dibayar. Oleh karena itu kita harus mengakui adanya interest expense, ya, beban bunga sebesar 50, ya. Tapi karena belum dibayar maka kita akui juga sebagai interest payable. Ya, di sisi kredit akan muncul interest payable. Mari kita lihat berikutnya, ada gaji, ya, yang karyawannya sudah bekerja buat perusahaan tetapi belum waktunya untuk membayar gaji. Karena itu kita harus akui sebagai utang gaji di sisi kredit, dan di sisi debit itu kita akui sebagai beban gaji. Jadi kita debit beban gaji, bisa di sini kita debit beban gaji dan kita kredit utang gaji, ya, salaries and wages payable. Nah, inilah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, ya. Mohon diingat ini masing-masing harus debit dan kredit, jadi harus selalu balance, ya. Nah, totalnya adalah 3.440 di sisi debit dan kredit, ya. Setelah itu kita hitung saldo, ya, setelah disesuaikan, ya. Tinggal kita jumlahkan, ya. Kalau ada debit dan debit dijumlahkan, tapi ada debit dan kredit ini kita kurangkan. Seperti cash, tidak ada perubahan pada cash karena memang jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan hanya karena perubahan periode atau ada aktivitas yang dilakukan, ya, yang biasanya tidak melibatkan kas, ya. Jadi biasanya kas memang tidak berubah. Kemudian supply tadinya di debit 2.500, kita manfaatkan, kita gunakan sehingga kita kredit sebesar 1.500, sehingga tersisa di tangan supply sebesar 1.000. Kemudian prepaid insurance yang tadinya 600 sudah kita manfaatkan dan sudah expired sebesar 50, sehingga tersisa di bagian debit 550. Equipment tidak ada perubahan karena tadi diakumulasi penyusutan, ya, untuk penyusutannya. Notes payable juga tidak ada perubahan. Kemudian unearned revenue yang tadinya di sisi kredit 1.200 sudah kita berikan jasanya, sehingga unearned revenue kita sudah berkurang sebesar 400 dan boleh diakui sebagai revenue. Begitu seterusnya, ya, sehingga kita dapatkan balance seperti ini, ya. Saldo akhir setelah penyesuaian seperti ini. Totalnya 30.190. Ini adalah tahap ketiga. Nah, tahap keempat, kita mensamerikan, ya, kita memasukkan dari trial balance ini mana yang merupakan akun-akun neraca atau laporan posisi keuangan dan mana yang akun laba rugi, ya. Kita lihat di sini aset adalah akun posisi keuangan, sehingga kita masukkan ke posisi keuangan, ya. Kemudian supplies adalah akun laporan posisi keuangan, kita juga masukkan di laporan posisi keuangan. Jadi ini hanya meletakkannya ke laporan yang sesuai. Nah, untuk modal, ya, kita lihat modal di sini. Ini modalnya 10.000 ini adalah saldo awal sebenarnya, karena ini belum belum diupdate nilainya dengan adanya income atau loss, ya, ataupun ada withdraw. Nah, drawing, ya, ini kita buat secara terpisah, ya. Withdrawing ini adalah mendebet atau pemilik mengambil kekayaannya atau mengambil uang dari perusahaan, ya. Nah, ini kita debit, sehingga nanti akan mengurangi nilai modalnya si pemilik, ya. Semuanya biaya gaji, beban sewa ini masuk ke income statement, ya. Demikian juga untuk supplies, ya, supplies expense, insurance expense masuk ke bagian income statement di debit. Sementara accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan ini adalah bagian dari laporan posisi keuangan, tapi di kredit karena dia tadi kontra account dari equipment, ya, equipment yang di debit.
Ya, kemudian account receivable juga bagian dari laporan posisi keuangan, interest expense karena expense adalah bagian dari income statement, tapi utangnya bagian dari laporan posisi keuangan. Nah, ini kita jumlahkan semuanya ya. Sub total penjumlahan di sini ini tidak balance ya, karena memang ini bukan laporan bukan posisi akhir ya. Jadi ini adalah perhitungannya. Jadi ada pendapatan sebesar 10.600, bebannya 7.740, sehingga laba bersih itu adalah 2.860 ya. Sehingga kalau kita bisa lihat, kalau total pendapatan lebih besar daripada total beban, maka kita akan menghasilkan laba. Ya, laba kita letakkan di bagian net income, di sini di bagian debit ya, totalnya akan sama ya. Kemudian begitu juga dengan laporan posisi keuangan. Nah, perbedaan debit kredit di sisi income statement ini harus sama dengan perbedaan nilai debit dan kredit pada laporan posisi keuangan ya. Kenapa? Karena laba ini sebenarnya nanti akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan ya, menambah nilai modal ya. Baru dengan ada penambahan nilai modal ini, maka laporan posisi keuangan ini akan balance ya, seimbang debit dan kreditnya ya. Nah, ini adalah 5 tahap worksheet ya, pembuatan worksheet kita. Nah, mari sekarang kita lihat laporan keuangan yang kita hasilkan dari worksheet tadi ya. Nah, worksheet ini hanya perhitungan kita, sehingga belum dibuat dengan format yang sebagaimana format untuk pembuatan laporan. Nah, mari kita lihat bagaimana format laporan keuangannya ya. Nah, income statement atau laporan laba rugi ya, jangan lupa judul income statement ini adalah for the month ended October 31st. Jadi ini laporan laba rugi ini adalah untuk 1 bulan. Jadi dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Makanya kata-katanya di sini adalah untuk bulan yang berakhir ya, untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober. Berarti laporan keuangan ini dibuat untuk bulan Oktober ya, dengan laporan keuangannya terakhir dengan memakai update tanggal 31 Oktober. Nah, formatnya adalah pendapatan ya, semua pendapatan dimasukkan ke sini ya. Pada contoh ini pendapatan hanya terdiri dari satu macam, yaitu pendapatan jasa ya. Ada kalanya pendapatan juga bersumber dari beberapa macam, mungkin ada pendapatan utama dan ada pendapatan lain-lain ya. Nah, ini kita letakkan di bagian paling atas. Nah, kemudian kita masukkan juga semua expenses ya. Semua expenses kita jumlahkan sehingga kita dapat total seperti ini, dan selisihnya itu adalah net income. Jadi pendapatan dikurangi total beban yang menghasilkan laba ya. Nah, dari laba ini ya, laba ini nanti akan ya dimasukkan angkanya ke laporan perubahan modal ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, nilai net income masuk ke sini. Nah, net income masuk ke sini ya. Jadi laporan perubahan modal ya, dimulai dari laporan perubahan modal juga untuk 1 bulan ya. Jadi selama bulan Oktober. Jadi ini menunjukkan laporannya memperlihatkan perubahan dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, kita lihat di sini posisi awal ya, tanggal 1 Oktober adalah 0 ya. Dan ada tambahan investment selama bulan Oktober sebesar 10.000, dan ya meningkat juga nilainya dengan adanya tadi laba yang kita hasilkan di laporan laba rugi ini ya. Laba ini dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal ya. Nah, kemudian ini berarti menambah nilai investasi ya, dan dikurangi dengan drawing. Jadi kalau ada pemilik mengambil
aset, mengambil dana dari perusahaan ya, contohnya sebesar 500, sehingga pada akhir Oktober nilai modal menjadi 12.360 ya. Cukup jelas mudah-mudahan ya. Nah, berarti sekarang nilai owners equity kita ini sudah update ya. Tadinya nilainya masih 0, sekarang sudah 12.360. Mari kita lihat kembali di worksheetnya ya. Tadinya capitalnya ini ini sebelum 31 Oktober ya. Jadi di pertengahan Oktober investor ya, pemilik menanamkan modalnya sebesar 10.000, tapi bukan di tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober masih 0. Trial balance, ingat ini adalah posisi 31 Oktober tapi sebelum penyesuaian. Ya, jadi nilainya 10.000. Belum di-adjust dengan laba rugi ya. Nah, dari sini kita adjust dengan laba rugi sehingga totalnya menjadi 12.360. Nah, posisi akhir dari modal pemilik inilah yang kemudian akan kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Ya, mari kita lihat di sini ya, nilai owners equity adalah nilai posisi akhir setelah penyesuaian ya. Oke, jadi dapat kita lihat di sini laporan posisi keuangannya. Nah, untuk posisi keuangan ini adalah posisi per tanggal 31 Oktober. Jadi bukan untuk satu periode, tapi posisi di akhir periode 31 Oktober ya, bukan for the month ended Oktober 31st, tapi per Oktober 31 ya. Nah, dimulai dengan cash ya, aset ya, aset dari cash yang paling liquid sampai ke yang paling tidak liquid ya. Tapi diingat IFRS seperti saya sampaikan pada ya, seperti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa IFRS ya menyarankan laporan keuangannya dibalik. Jadi dari aset tetap dulu yang paling atas, baru, atau yang paling tidak liquid di atas, baru yang ke yang paling liquid yaitu cash di bawah ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dipublish ya, entah di koran atau di internet gitu ya, itu kalau diperhatikan posisinya terbalik dari sini ya. Jadi dari yang paling tidak liquid menjadi yang paling liquid. Tapi secara teori memang kita masih meletakkan yang paling liquid di atas ya. Kemudian bagian kedua yaitu liabilities dan owners equity atau liabilitas dan modal ya. Liabilities ya dimulai dari juga yang paling liquid ke yang paling tidak liquid ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi untuk pelaporan sekarang ya, itu juga dibalik ya. Kemudian owners equity. Nah, owners equity yang kita masukkan adalah posisi akhir setelah penyesuaian ya, sehingga total aset akan sama dengan total owners equity dan liabilities ya. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah modal ya. Ini adalah persamaan akuntansi kita ya, itu perlu sekali diingat ya. Nah, ini laporan keuangan ya. Jadi kita sudah selesai dengan laporan keuangan. Mari kita masuk ke bagian berikutnya yaitu closing the book ya. Jadi kita menutup buku istilahnya ya. Kita menutup buku. Kalau kita recall lagi siklus akuntansi ya, kita mulai dari analisis atas dokumen, kemudian kita jurnal, kita posting ke ledger ya, menghasilkan trial balance di akhir periode ya, tapi belum disesuaikan. Nah, kemudian dibuatkan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian maka akan dihasilkan neraca setelah penyesuaian. Kemudian kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah posisi akhir periode ya. Nah, untuk memulai siklus berikutnya ya, ada akun-akun yang harus kita tutup
ya. Artinya ada akun-akun yang pada saat kita memulai periode baru itu saldonya harus 0, ya. Tapi ada akun-akun yang tidak ditutup juga, yang pada saat kita memulai periode baru itu boleh dimulai dengan satu nilai, ya. Kalau kita lihat di sini misalnya di bagian laporan laba rugi, ya, laba rugi ini berlaku dari awal bulan sampai akhir bulan, jadi hanya berlaku selama Oktober. Artinya revenue ini adalah pendapatan selama Oktober. Pada saat kita memulai November itu kita mulai dengan pendapatan 0, karena pendapatan ini adalah pendapatan bulan Oktober, bukan pendapatan bulan November. Karena itu pada saat kita memulai bulan November, pendapatan itu dimulai dengan saldo 0, karena memang selama bulan November kita belum menjual apapun, belum menghasilkan apapun. Demikian juga dengan beban, ya. Beban bulan November harus dimulai dari 0, karena beban yang terjadi di bulan Oktober itu adalah beban selama Oktober. Untuk November itu beban dimulai dari 0, ya, karena memang kita belum mengeluarkan apapun di bulan November. Nah, akun-akun seperti inilah yang disebut dengan akun temporer, akun sementara. Artinya dia hanya berlaku pada bulan di mana terjadi pendapatan atau beban tersebut. Nah, akun inilah yang harus kita tutup, ya. Artinya menutup itu kita nolkan saldonya. Jadi di akhir periode sebelum memulai periode baru, akun-akun revenue dan expenses ini harus 0, ya. Ini yang disebut dengan akun-akun sementara yang hanya berlaku pada satu periode tertentu yang akan bersaldo 0, ya, pada saat kita memulai periode baru. Nah, kemudian kan ada laba dari revenue dikurangi expense, kemana perginya, gitu, ya. Nah, laba ini terdiri dari revenue dan beban. Nah, pendapatan dan beban ini kita tutup, ya, ke neraca, ke laporan posisi keuangan. Kalau teman-teman lihat, ya, nilai laba ini, ya, akan dimasukkan ke laporan perubahan modal, ya, menambah nilai modal, sehingga hasil dari akun-akun sementara ini, which is itu laba, akan menambah nilai di neraca, menambah nilai di laporan posisi keuangan. Jadi nilai modal sudah bertambah sebesar laba. Jadi pendapatan dan beban tadi, laba tadi, ya, itu tidak hilang, ya. Dia dipindahkan ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan inilah yang akan kita bawa ke bulan berikutnya, ke periode berikutnya. Jadi misalnya, makanya nilai yang ada di laporan posisi keuangan ini, ya, kalau kita lihat judulnya, ini adalah nilai di akhir periode, posisi akhir periode, ya, posisi 31 Oktober. Jadi pada 31 Oktober kita punya kas 15.200, kita punya piutang yang belum dibayar 200, kita masih punya supply sebesar 1.000, dan seterusnya. Nah, akun ini apabila tidak kita lakukan apapun, ini nilainya akan tetap, ya. Kita pada saat kita memulai periode baru, cash kita tetap ada sebesar 15.200. Piutang selama belum dibayar, belum terima pembayarannya, kita masih punya klaim sebesar 200 kepada yang berhutang tadi, gitu, ya. Supply di tangan juga masih ada 1.000, ya, kita bawa ke periode berikutnya dengan ada 1.000, misalnya ATK, ya, ada 1.000. Nah, inilah yang akan kita bawa ke periode berikutnya. Artinya akun-akun ini sifatnya permanen, ya. Permanen dalam artian dia tidak akan berkurang ataupun bertambah kalau tidak dilakukan apapun terhadap akun ini. Nah, dari akhir Oktober ke 1 November tidak terjadi apapun, sehingga nilai ini kita bawa ke bulan November. Kita masih punya hutang, masih punya piutang, masih punya cash, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan akun-akun permanen, ya, yang akan kita bawa ke periode berikutnya. Jadi kalau kita simpulkan, ya, membuat closing entries atau menutup buku itu adalah menutup atau menolkan, ya, menolkan
nilai-nilai yang ada pada akun-akun temporer, yaitu revenue, beban, dan drawings ya atau prefer, ini dipindahkan atau ditutup ya. Jadi kita hanya memindahkan atau menutup ke akun permanen ya. Kita tutup ke owners capital ya atau ke modal pemilik ya. Nah, sehingga nilainya bertambah ke sini. Nah, inilah yang kita bawa ke periode berikutnya. Ya, jadi nilai-nilai yang ada pada akun temporer ini tidak hilang, tapi kita satukan efeknya ya. Kita ambil netnya ya, nilai netnya akan menambah atau mengurangi nilai modal ya. Nah, inilah yang kemudian kita bawa ke periode berikutnya. Begitu. Ya, sehingga kalau kita lihat jurnal penutup kita adalah kita menutup revenue atau pendapatan pertama kali ke income summary. Kalau kita lihat laporan laba rugi ya. Nah, posisi akhirnya adalah revenue dikurangi expense, ini akan menghasilkan laba, ya kan? Nah, ini yang kita jurnal sebagai income summary. Jadi pendapatan ditutup dulu ke income ya. Jadi kita menyebutnya di sini income summary. Kemudian yang kedua, kita tutup beban-beban ke income summary juga ya. Sehingga dengan dua jurnal penutup ini kita akan menghasilkan net income. Net income adalah income yang dikredit dari revenue dikurangi dengan income yang didebit di bagian expense ya. Sekali lagi kita lihat jurnal menutup jurnal pendapatan. Pendapatan tadinya dikredit, kita debit supaya dia menjadi 0 ya. Saldo akhirnya adalah kredit 10.600, kita debit pendapatan ini sehingga akunnya nanti kalau kita lihat di ledger akan menjadi 0 ya. Dan kita akui ada income ya, masukkan ke income summary dulu sementara. Beban juga begitu, tadinya akunnya adalah di debit ya, di debit sebesar 1.500. Mungkin bisa kita lihat lagi di trial balance kita ya, di worksheet kita ya. Kita lihat di sini ada supplies expense, insurance expense, semuanya di saldo debit ya. Untuk menolkannya kita harus mengkredit ya. Jadi kita kredit expense sehingga nilai expense menjadi 0. Kita tutup juga ke income summary. Sehingga kalau ini kemudian kita posting ke ledger, ini juga tetap harus diposting ya. Setelah kita posting ke ledger, maka revenue akan menjadi 0, income summary kredit 10.600 dan income summary debit 7.750. Kalau kita netkan di ledger akan menjadi net sebesar 2.860 yang menjadi income tadi. Nah, sehingga nextnya ya, jurnal penutup berikutnya adalah kita menutup income ini ke owners capital, karena tadi kita sudah lihat akun permanennya adalah modal pemilik, sehingga income summary juga kita tutup ke modal pemilik ya. Sehingga modal pemilik inilah yang kemudian kita bawa ke periode berikutnya ya. Modal pemilik juga dipengaruhi oleh drawing. Tadi kan pemilik juga bisa mengambil uang ya dari perusahaan ya, sehingga drawing tadi di debit ya. Nah, kita tutup ke income summary ya, berarti ini mengurangi nilai capital ya. Drawing debit kita kredit dia sehingga nilai drawing menjadi 0. Sebaliknya ini berarti mengurangi nilai modal ya. Nah, dengan kata lain kalau kita simpulkan, modal kita sudah bertambah sebesar 2.860 dan berkurang sebesar 500 ya. Nah, kalau mari kita lihat kesimpulannya ya. Jadi kalau kita posting ya, kalau kita posting closing entries ini ke ledger, kita lihat supplies ya,
posisi akhir ya, posisi akhir kondisinya adalah supplies ya, sekarang sudah menjadi 1.500 ya, beban depresiasi ini 0 ya, beban supplies, beban depresiasi, beban asuransi dan seterusnya, semua beban kita tutup ke income summary ya sebesar 7.760. Revenue ya, pendapatan juga kita tutup ke income summary di bagian kredit. Nah, terlihat di sini saldo akhirnya adalah di sisi kredit ya, di sisi kredit 2.860. Nah, ini juga akun sementara sehingga juga tetap dia harus kita tutup lagi ya kan. Jadi ini hanya untuk dipakai sebagai kantong sementara untuk mengumpulkan beban dan pendapatan ya. Nah, terlihat di sini saldonya adalah 2.860 kredit, artinya ada laba positif ya. Nah, ini kemudian juga kita tutup. Untuk menutupnya berarti kita debit dia, kita debit. Tadi kan kita jurnal ketiganya adalah debit income summary, kredit owner's capital. Nah, ini berarti kita debit income summary, kita kredit ke modal ya, kita kredit ke modal ya, artinya menambah modal. Kemudian drawing atau prefer, ini tadi prefer adalah debit. Untuk menutupnya kita kredit dia ya, dan kita kurangi ke capital. Jadi ini mendebit capital ya, sehingga totalnya 2.360, artinya ada peningkatan modal sebesar 2.360. Nah, modal yang 2.360 inilah yang akan kita masukkan ke laporan posisi keuangan ya, atau neraca. Nah, ya, sehingga kalau kita lihat trial balance kita sekarang sudah hilang akun-akun temporernya, akun-akun revenue dan expenses semua sudah hilang. Yang tersisa hanyalah akun-akun dari posisi keuangan ya. Jadi trial balance setelah ditutup, post closing, post ini setelah ya, setelah penutupan. Jadi trial balance ya setelah ditutup per tanggal 31 Oktober ini menjadi seperti ini ya. Kita punya cash, account receivable, supplies, insurance, prepaid insurance dan equipment. Kita juga punya cumulative depreciation, notes payable dan seterusnya ya. Yang ini nilainya juga balance ya. Nah, sekarang coba teman-teman coba latih ya, kerjakan soal ini ya. Misalkan saya tutup dulu ya, saya tutup dulu jawabannya ya. Nah, katakanlah kita memiliki ya, kita memiliki accounts payable 27.000, kemudian service revenue, rent expense ya, salaries and wages expense, beban gaji ya, drawing, owner's capital, account receivable dan supplies expense dan seterusnya. Nah, ini kita tutup ke ini harus kita bikinkan jurnal penutupnya ya. Coba sekarang teman-teman buatkan jurnal penutup ya. Silakan dicoba dulu ya. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah kita menutup dulu akun pendapatan. Pendapatan kita adalah 98.000. Ini kita tutup ke akun income summary. Yang kedua, semua expense ya, semua expense kita tutup juga ke income summary. Kita punya 3 expense di sini ya. Rent expense, beban sewa, beban gaji dan beban supplies ya. Nah, ini harus kita tutup ya. Tadi saldonya di debit, kita kredit dia ya. Ingat semua akun expense itu saldo normalnya adalah di debit. Untuk menutupnya kita kredit ya. Jadi kita kredit sehingga akhirnya nanti akan menjadi 0. Ada income summary sebesar atau mengurangi income sebesar 80.000. Artinya akan terdapat, kalau kita lihat di sini ya, ya ada income summary di
kredit 98.000 dan di debit sebesar 80.000. Artinya ada laba sebesar 1.800. Laba ini yang akan kita tutup ke, ya, laba ini kita tutup ke capital, ya. Jadi dengan adanya laba, modal akan bertambah sebesar 18.000. Ya, ada drawing juga sebesar 15.000, sehingga drawing ini akan mengurangi modal, ya, sebesar 15.000. Jadi kita kredit drawingnya, kita debit capitalnya, modalnya, ya. Nah, sekarang kita lihat summary ya. Kita coba summary-kan, ya, siklus akuntansi, ya. Siklus akuntansi dimulai dari menganalisis transaksi, ya, menganalisis transaksi melalui dokumen-dokumen, kemudian kita jurnal, ya, kita jurnal transaksi tadi, kemudian kita posting ke ledger, dan setelah kita posting ke ledger akan menghasilkan trial balance, ya, trial balance, kemudian kita buat jurnal penyesuaian. Setelah kita sesuaikan, kita akan menghasilkan laporan, kita menghasilkan trial balance yang sudah disesuaikan. Dari trial balance yang sudah disesuaikan inilah kita membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun neraca. Laporan laba rugi yang kita buat duluan, ya, baru neraca, ya. Kemudian kita buat jurnal penutup, ya. Setelah jurnal penutup kita buat trial balance setelah penutup. Setelah kita membuat jurnal penutup dan kita memiliki trial balance setelah jurnal penutup, baru kita bisa memulai periode berikutnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu presentasi saya untuk bagian pertama, ya, mengenai membuat worksheet sampai ke tahap laporan keuangan. Bagian kedua nanti akan membahas tentang jurnal penutup. Saya akan buatkan di video yang berbeda, ya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.